Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 1 materi surat An-Nas. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan pelafalan surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Yang ketiga, menyebutkan jumlah ayat surat An-Nas. Yang keempat, menyebutkan tempat turunnya surat An-Nas. Yang kelima, menjelaskan isi kandungan surat An-Nas. Yang keenam, mengetahui arti surat An-Nas. Yang ketujuh, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan asbabun nuzul dari surat An-Nas. Dalam materi surat An-Nas, apa saja yang akan kita pelajari dapat kita lihat dalam peta konsep berikut. Yang pertama, materi surat An-Nas. Yang kedua, bacaan surat An-Nas. Yang ketiga, arti surat An-Nas. Dan yang terakhir adalah pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Anak-anakku sekalian, materi dalam surat An-Nas adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat An-Nas berada di urutan ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas turun di kota Mekah. Oleh karena itu, surat An-Nas tergolong dalam surat Makkiyah. Sebab diturunkan atau asbabun nuzul dari surat An-Nas yaitu pada suatu hari Rasulullah terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asham. Dalam sihir tersebut ada 11 tali yang disimpul dan digulung yang menyebabkan Rasulullah kesakitan. Lalu turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Setiap Rasulullah membaca satu ayat dari surat An-Nas dan Al-Falaq, maka terbukalah simpul tersebut sampai pada akhirnya terbuka seluruh simpul tersebut dan Rasulullah terbebas dari sihir tersebut. Demikianlah asbabun nuzul dari surat An-Nas, anak-anak. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya membaca surat An-Nas dan Al-Falaq sebelum tidur. Anak-anak, bagaimanakah bacaan surat An-Nas? Bacaan surat An-Nas bisa kalian perhatikan di layar ini. Nah, kemudian cara membacanya bisa kalian perhatikan bacaan berikut ini ya. Dan jangan lupa sebelum membaca surat An-Nas, bacalah ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikianlah bacaan surat An-Nas. Kemudian bagaimanakah arti surat An-Nas? Arti surat An-Nas bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, arti surat An-Nas yang pertama yaitu katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Arti ayat kedua, raja manusia. Arti ayat ketiga, sembahan manusia. Arti ayat keempat,
dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Arti ayat kelima, yang membisikkan kejahatan yang ke dalam dada manusia. Arti ayat keenam, dari golongan jin dan manusia. Setelah kita mengetahui arti surat An-Nas, pesan apa saja yang ada dalam surat An-Nas? Nah, pesan yang ada dalam surat An-Nas yaitu, dalam surat An-Nas kita diperintah untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik itu dari jin, setan, ataupun dari manusia itu sendiri. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surat An-Nas sebelum tidur. Pelajaran yang dapat kita petik dari surat An-Nas adalah kita diperintahkan untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan kita memulai aktivitas kita dengan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah pesan yang dapat kita ambil dalam surat An-Nas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.